Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Melihat Su Yi bingung, Wei Zong menjelaskan dengan sabar, pada awalnya, Kuzen pergi ke Ling Qiao Shenzhou dengan kedok mata-mata untuk intelijen untuk melihat duel Gunung Mingkong. Sekarang dia sudah mati, dia secara alami harus meletakkan pot di kepala Su Yi. Itu masuk akal. Su Yi bertanya tanpa sadar, Su Yi adalah teman Tao Patriark Anda dan Patriark nominal Anda. Apakah Anda tidak takut untuk memberitahu dia? Wei Zong terbatuk-batuk dan berkata, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Jika Grandmaster tahu bahwa saya melakukan ini, dia akan selalu pasti mengerti. Su Yi tidak bisa menahan tangis dan tawa. Namun, saya harus mengatakan bahwa tombol panci Wei Zong sangat akurat. Karena nenek moyang Kuzen dan Yuan Shan mati di tangan mereka sendiri. Sayangnya, baik Anda maupun saya tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran Gunung Mingkong, saya juga tidak melihat sikap kakek saya dalam membunuh kuartet. Wei Zong merasa menyesal. Sebelum pergi ke Gunung Mingkong, dia dilindungi oleh Qi Wei, dan dia tidak tahu detail spesifik dari pertempuran Gunung Mingkong. Peran seperti Anda dan saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk terlibat di dalamnya. Su Yi dengan santai mengucapkan sepatah kata pun. Memang menurut berita, dalam pertempuran itu, hanya setelah pertempuran yang menewaskan banyak penonton, banyak di antaranya adalah tokoh-tokoh terkemuka. Ada ketakutan yang mendalam di alis Wei Zong, jika kita pergi ke sana, kita takut kita juga akan menderita bahaya seperti itu. Jika kita tidak hati-hati, kita akan menderita bencana kolam ikan. Seorang Master Sekte, Grand Elder yang bermartabat dari pengadilan ilahi Qingwu, tetapi ketika dia berbicara tentang duel Gunung Mingkong, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, Su Yi tidak tertawa. Faktanya seperti yang dikatakan Wei Zong, pertempuran pada waktu itu, kebanyakan orang tidak mengatakan pencampuran, bahkan menonton pertempuran dari kejauhan akan terpengaruh. Beberapa hari kemudian, begitu Su Yi dan Penatua Agung Wei Zong kembali ke pengadilan ilahi Qingwu, mereka segera dipanggil oleh kepala sekolah Liang Lingsu. Kuil Hao Tian. Ketika Su Yi dan Wei Zong tiba, sudah ada banyak orang yang duduk di aula. Tidak hanya kepala sekolah Liang Lingsu, tetapi juga tetua sekte lainnya, seperti tetua ke-9 Tai Wenjing, ada di antara mereka. Selain itu, bahkan beberapa tetua Taisang yang tinggal di pengasingan di daerah terlarang di gunung belakang muncul. Penatua tertinggi kedua Bai Liyin juga datang. Ini semua adalah Immortal Realm Divine Masters, dan ada 6 atau 7 dari mereka, sekarang mereka semua berkumpul bersama, barisan membuat Great Elder Wei Zong menyipit. Sejak tetua pertama kembali, mari kita bicara tentang bagaimana leluhur Yuan Shan dan tetua ketigaku benar-benar mati. Di kursi utama, Liang Lingsu tanpa ekspresi, dan matanya dingin dan menakutkan. Wei Zong menghela nafas dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kepala sekolah. Jika kepala sekolah tidak setuju dengan perjalanan tetua ketiga, mengapa insiden tragis seperti itu bisa terjadi? Terkunci. Liang Lingsu menepuk telapak tangannya di sandaran tangan kursi, dan berkata dengan marah, apakah tetua pertama menyalahkan kursi ini? Wei Zong berkata dengan acuh tak acuh ya, saya tidak pernah tahu tentang perjalanan ini. Leluhur Yuan Shan juga bepergian dengan tetua ketiga. Berani bertanya kepada kepala sekolah, mengapa Anda menyembunyikan ini dari saya dan wakil kepala aula Xiao Jian? Liang Lingsu kehilangan kata-kata. Wei Zong melanjutkan sekarang leluhur Yuan Shan dan tetua ketiga meninggal bersama, kepala sekolah datang untuk menanyaiku mengapa, apakah itu terlalu berlebihan? Semua orang di aula saling memandang dengan cemas, dan suasananya sangat tertekan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa begitu mereka bertemu, akan ada pertempuran sengit antara kepala sekolah dan Penatua Agung, dan itu akan benar-benar hancur berantakan. Jangan bicarakan ini untuk saat ini, kursi ini hanya bertanya padamu, bagaimana leluhur Yuan Shan dan tetua ketiga mati. Wajah Liang Lingsu suram, jangan bilang, mereka mati dalam pertempuran Gunung Mingkong. Sejauh yang saya tahu, mereka tidak pernah muncul di dekat Gunung Mingkong dari awal sampai akhir. Liang Lingsu mencibir dan berkata, ini aneh,
tindakan mereka saat ini adalah pergi ke Gunung Mingkong untuk memata-matai informasi, mengapa mereka tidak muncul di Gunung Mingkong. Setelah jeda, dia melanjutkan juga, masalah ini disaksikan oleh Nona Kiwei dari Protos Kilin. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat pergi ke kamar dagang Kilin untuk menanyakan berita tersebut. Setelah itu, dia menyapu matanya ke semua orang yang hadir dan berkata, karena semua tetua juga ada di sini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada kepala sekolah, mengapa Anda menyembunyikan kebenaran dari saya dan mengirim leluhur Yuan Shan? Mengapa mereka mati, tetapi mereka malah bertanya mengapa? Mungkinkah semua orang menganggapku, Wei Zong, sebagai seorang pembunuh? Wei Zong sangat marah dan menanyai semua orang yang hadir. Melihat adegan ini, Su Yi tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, kemampuan akting Wei Zong benar-benar luar biasa. Tetua pertama tenang, kami hanya ingin mencari tahu alasan leluhur Yuan Shan dan kematian tetua ketiga, dan kami tidak bermaksud mempermalukanmu. Penatua tertinggi kedua Bai Liyin berkata, juga, Anda benar, Nona Kiwei ada di sana untuk masalah ini, dan saya memiliki beberapa persahabatan dengan Kilin Protos, jadi saya akan mengetahuinya nanti. Mengatakan itu, dia memandang kepala sekolah Liang Lingsu, apalagi yang ingin dikatakan kepala sekolah. Liang Lingsu jelas sedih. Ku benar-benar tangan kanannya, tapi dia meninggal. Leluhur Yuan Shan juga merupakan tokoh senior di kampnya, dan dia juga meninggal. Bagaimana mungkin dia tidak marah dengan kehilangan seperti itu? Dan dia sangat curiga bahwa kematian keduanya terkait dengan Penatua Agung atau Xiao Jian. Desir. Mata Liang Lingsu seperti listrik, dan dia menatap Su Yi dengan dingin. Xiao Jian, sebagai wakil kepala istana Yeyu, kamu bertindak di bawah perintah tetua ketiga. Katakan padaku, bagaimana tetua ketiga mati? Tiba-tiba, mata Aula beralih ke Su Yi. Saya tidak tahu tentang masalah ini, dan saya tidak tahu sama sekali bahwa nenek moyang Yuan Shan benar-benar mati. Su Yi menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak percaya pada kepala sekolah, kamu dapat bertanya kepada Penatua Agung atau Nona Kiwei. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan mengajukan 3 pertanyaan secara langsung. Kamu tidak tahu. Liang Lingsu tertawa dengan marah. Su Yi tampak tenang dan berkata, Penatua Agung bisa bersaksi. Ya, saya bisa menggunakan reputasi saya untuk bersaksi untuk wakil Aula Tuan Xiao. Wei Zong berkata dengan sungguh-sungguh Tuan, tidakkah Anda berpikir bahwa dalam hal ini, Andalah yang paling harus mencerminkan? Tanpa sepengetahuan saya dan wakil Aula Master Xiao, saya meminta leluhur Yuan Shan untuk keluar dari gunung. Sekarang sesuatu telah terjadi, tidak masuk akal untuk bertanya kepada kami mengapa. Mungkinkah di matamu, kami adalah pelaku yang membunuh leluhur Yuan Shan dan Kuzen? Kalau begitu, aku tidak akan menyerah hari ini. Aku harus meminta penjelasan. Semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Wei Zong langsung meluncurkan serangan balik. Hanya Su Yi yang merasa bosan. Ini adalah pertikaian sekte, berdebat satu sama lain, saling menyerang, itu sangat membosankan. Oke, itu saja untuk hari ini. Penatua tertinggi kedua Bai Liyin mengerutkan kening. Karakter seperti apa dia, bagaimana dia tidak bisa melihat kontradiksi antara tetua agung dan kepala sekolah. Dia juga tidak menyukai pertikaian sekte semacam ini. Tidak apa-apa untuk tidak membicarakan masalah ini, tetapi karena tetua ketiga sudah mati sekarang, kursi Master Aula Tur Malam tidak boleh kosong sepanjang waktu. Wei Zong berkata, saya mengusulkan bahwa untuk saat ini, wakil Aula Master Xiao akan bertanggung jawab atas Aula Tur Malam dan bertanggung jawab atas semua urusan Aula Tur Malam. Absurd. Kepala sekolah berkata dengan marah, dia adalah pendatang baru yang baru saja memasuki sekte selama beberapa bulan, kualifikasi apa yang dia miliki untuk memimpin Aula Tur Malam? Segera, para tetua lainnya juga angkat bicara. Orang-orang dari kamp Penatua Agung mendukung Penatua Agung. Mereka yang berada di kamp pengajaran, mendukung pengajaran. Untuk sementara, pertengkaran itu begitu merah sehingga wajahnya memerah, dan aula utama berantakan. Cukup. Bai Liyin sangat marah dan menekan perselisihan, Xiao Jian, apa pendapatmu tentang ini?
Tiba-tiba, mata semua orang beralih ke Su Yi. Su Yi sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Bai Liyin akan bertanya pada dirinya sendiri. Segera, dia samar-samar mengerti bahwa ini kemungkinan besar terkait dengan Qi Wei. Bagaimanapun, Bai Liyin memiliki beberapa persahabatan dengan Qilin Protoss. Ketika Qi Wei datang ke pengadilan ilahi Qingwu sebagai tamu, Bai Liyin lah yang membuat pengaturan. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, "Kepala sekolah benar. Waktu saya bergabung dengan sekte terlalu singkat, dan basis kultivasi saya tidak cukup, jadi saya jauh dari bisa menjadi penguasa istana Tur malam hari." Penatua pertama Wei Zong tercengang, apa yang terjadi pada orang ini, tidakkah dia melihat bahwa dia sedang mencari pekerjaan untuknya? Kesempatan yang sangat bagus saat ini, bagaimana Anda bisa membiarkannya begitu saja? Kepala sekolah Liang Lingsu juga sedikit terkejut dan hendak mengatakan sesuatu. Melihat Su Yi melanjutkan, "Namun, saya memiliki kandidat yang cocok." "Siapa?" Bai Liyin penasaran. Semua orang juga penasaran. 9 tetua. Su Yi berkata langsung, 9 tetua murah hati dan bergengsi, dan mereka cukup untuk menjadi penguasa istana Tur malam. Tai Wenjing tercengang, tidak bisa dipercaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Jian akan merekomendasikan dirinya sendiri. "Saya pikir itu berhasil." Bai Liyin berkata, "Apa pendapatmu tentang kepala sekolah?" Liang Lingsu terdiam sejenak, dan berkata, 9 tetua memang memenuhi syarat untuk mengambil peran ini. Tai Wenjing selalu menjadi sosok marginal dan bukan milik faksi manapun, jadi Liang Lingsu dengan enggan menerimanya untuk membiarkannya melayani sebagai penguasa istana Tur malam. "Apa pendapatmu tentang para tetua?" Bai Liyin bertanya lagi. Wei Zong mengangguk dan berkata, "Aku juga setuju." Dia mengerti bahwa Xiao Jian ini tidak ingin berdiri di puncak badai dan menjadi sasaran kepala sekolah, jadi dia mengambil langkah berikutnya dan memilih untuk mendorong Tiu Wenjing ke atas. Yang jarang adalah Tai Wenjing bukan milik kubu manapun, dan tidak mudah untuk menolak kepala sekolah. Langkah ini dapat dikatakan sebagai langkah maju dengan mundur. Menyadari hal ini, Wei Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Xiao Jian ini. Benar-benar menakjubkan. Sejauh ini, badai ini akhirnya berakhir. Segera, kerumunan bubar satu demi satu. Kepala sekolah Liang Lingsu meninggalkan Su Yi sendirian. Ketika hanya ada 2 orang yang tersisa, Liang Lingsu duduk sendirian di kursi utama, menatap Su Yi dengan dingin. Tatapan itu seperti melihat orang berdosa. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Selama operasi Gunung Tandus Tiane, leluhur burung biru berwajah manusia dan biru tua, wakil ketua Aula Huang Changting meninggal. Sekarang, selama operasi ke Lingqiao Senzu, leluhur Yuan Shan dan tetua ketiga juga meninggal. Sayangnya, dalam 2 operasi ini, kamu Xiao Jian kembali utuh." Saat dia berbicara, dia perlahan bangkit, dan paksaan yang menakutkan tiba-tiba memenuhi tubuhnya, dan dia mengucapkan kata demi kata. "Katakan, siapa kamu? Jika kamu tidak bisa memuaskan kursi ini, kamu tidak bisa meninggalkan aula ini hari ini." Ledakan. Pintu aula terbanting menutup. Udara dingin memenuhi aula, dan lampu berkedip, menyebabkan ekspresi Liang Lingsu berkedip. Dengan mesin Qi, dia mengunci Su Yi dengan kuat. Niat membunuh yang intens menyebar. Berubah ke dewa lain yang lebih rendah, saya takut saya akan dikejutkan oleh tubuh dan pikiran saya, dan warna saya akan berubah. Tapi Su Yi tidak. Kepala sekolah Liang Lingsu hanyalah seorang penguasa dewa. Jika dia benar-benar ingin mencabik-cabik wajahnya dan bertarung, Su Yi berjanji untuk membunuhnya dalam sekejap. Namun, Su Yi tidak melakukan itu. Sekarang, dia masih membutuhkan pengadilan ilahi Qingwu untuk menyembunyikan identitasnya. Bisa dilihat bahwa kepala sekolah sedikit salah paham denganku. Su Yi menghela nafas, "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ini. Jika kepala sekolah ingin melakukan sesuatu, bunuh saja aku di sini." Lagi pula, dia berdiri di sana dengan tenang, matanya menunduk, gerakan menggenggam tangannya. Wajah Liang Lingsu suram dan matanya menakutkan. "Apakah menurutmu kursi ini tidak berani?" Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Terlalu malas untuk basa-basi. Gerakan diam ini membuat wajah Liang Lingsu lebih muram,
matanya tertuju pada Su Yi, seolah dia ingin melihat semua rahasianya. Waktu berlalu. Keduanya saling berhadapan dalam keheningan, dan suasana di aula menjadi semakin tertekan. Pada akhirnya, Su Yi menghela nafas dan berkata, jika tidak ada yang lain, junior ini akan pergi duluan. Suara itu masih bergema, dia mengabaikan tatapan membunuh Liang Lingsu, berbalik dan berjalan keluar aula. Dan dalam prosesnya, dahi Liang Lingsu meledak dengan urat biru, dan seluruh tubuhnya penuh dengan napas, dan dia jelas sangat kesal. Tolong juga buka pintunya dan biarkan aku pergi. Su Yi berdiri di depan pintu yang tertutup, memunggungi Liang Lingsu, dan berkata tanpa menoleh. Ujung jari Liang Lingsu bergetar sedikit, dan hatinya melonjak dengan niat membunuh. Untuk sesaat, dia ingin membunuh Xiao Jian ini segera. Sejak Xiao Jian memasuki pengadilan ilahi Qingwu, banyak bencana telah terjadi satu demi satu, dan Liang Lingsu sangat yakin bahwa ada yang salah dengan identitas Xiao Jian. Jika bisa segera disingkirkan, itu sama saja dengan membasmi potensi bahaya yang tersembunyi. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Membunuh Xiao Jian bukanlah masalah besar, tetapi tetua pertama pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang, dan dia juga akan menyinggung tetua kedua, Bai Liyin. Setelah wajah benar-benar robek, sekte harus dalam perselisihan sipil. Pada saat itu, bahkan jika tuannya Hua Hongzhen kembali, dia tidak akan memaafkannya dengan mudah. Ledakan. Pintu terbuka. Xiao Jian, sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu. Suara acuh tak acuh dan dingin Liang Lingsu terdengar. Su Yi tersenyum dan berjalan keluar dari kuil Haotian tanpa melihat ke belakang. Di luar aula utama, tetua pertama Wei Zong, tetua ke-9 Tai Wenjing dan yang lainnya telah menunggu di sana untuk waktu yang tidak diketahui. Ketika mereka melihat Su Yi berjalan keluar dengan selamat, Wei Zong dan yang lainnya jelas santai. Ketika Liang Lingsu melihat Wei Zong dan yang lainnya di luar aula utama, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Puncak Lingzu. Kembali ke gedung bambu yang sudah dikenalnya, Su Yi benar-benar santai. Sebelumnya, dia menolak undangan perjamuan dari tetua pertama dan tetua ke-9, untuk bersantai sendirian. Adapun ancaman kepala sekolah Liang Lingsu, tidak ada ancaman sama sekali baginya. Dalam periode waktu berikutnya, saatnya bersiap untuk memecahkan situasi. Su Yi berbaring di kursi bambu, minum dan memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi. Akhir dari pertempuran Gunung Ningkong pasti akan menyebabkan kekacauan di dunia para dewa. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selanjutnya, dia akan terus bertindak sebagai Xiao Jian, tidak aktif dengan cara rendah hati, dan meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Apalagi setelah mengetahui tentang Tuan Lucy dan gadis kecil yang melihat inkarnasi dari semangat keteraturan, Su Yi merasakan adanya urgensi di dalam hatinya. Ada kurang dari 30 tahun tersisa sampai zaman mitologi gelap. Seperti yang Hebo katakan di awal, seseorang harus memiliki tingkat daosing dari dewa-dewa alam abadi sebelum era mitologi kegelapan datang. Waktu hampir habis. Jika Anda hanya mempraktikkan asketisme di balik pintu tertutup, itu benar-benar angan-angan untuk pergi dari alam ciptaan, ke alam ciptaan, dan alam ciptaan, sampai Anda memasuki alam keabadian. Sama seperti sekarang, hanya ada satu kesempatan bagi Su Yi untuk menginjakkan kaki di alam penciptaan, tetapi terlalu sulit untuk menemukan kesempatan ini. Harus berjuang, jangan menunggu. Namun, sebelum menghancurkan kerajaan, Su Yi berencana untuk berkonsentrasi di sekte untuk mempersiapkan kehancuran kerajaan. Adapun hal-hal sepele dari pengadilan Dewa Qingwu, Su Yi terlalu malas untuk memperhatikan. Setengah bulan kemudian, Su Yi meninggalkan puncak Lingzu dan datang ke aula Tianbao. Wakil aula Master Xiao ada di sini, dan aku akan menyambutmu dari jauh. Ji Chuan, penguasa balai Tianbao, menyambutnya dengan senyuman. Su Yi tersenyum dan mengangguk. Dia masih ingat bahwa sikap Ji Chuan cukup arogan ketika dia mengikuti Tai Wenjing untuk bertukar prestasi terakhir kali. Dia juga mengatakan bahwa jika Xiao Jian ingin dipromosikan ke jabatan wakil kepala aula, dia pasti akan mengalami delusi. Saat itu, Su Yi tidak membantah. Tetapi waktu telah berubah,
dan hanya dalam beberapa bulan, Suyi telah menjadi wakil ketua aula dari aula tur malam. Selain itu, semua orang di sekte sekarang tahu bahwa Wei Zong, tetua pertama, sangat menghormati Suyi sehingga Ji Chuan, kepala Balai Tianbao, telah benar-benar mengubah sikapnya ketika dia melihat Suyi. Ada apa dengan wakil aula Master Xiao? Ji Chuan bertanya sambil tersenyum. Suyi berkata dengan santai, biarkan aku melihat apakah ada misi sekte yang cocok untukku. Ini masalah kecil, dan ikut denganku. Ji Chuan segera membawa Suyi ke area yang didedikasikan untuk menerima kues sekte. Ini semua adalah tugas sekte yang cocok untuk wakil aula Master Xiao. Ji Chuan menunjuk ke dinding, di mana tergantung permukaan cermin yang dilapisi dengan batu giok ilahi. Permukaan cermin mengalir dengan kecemerlangan ilahi, dan setiap misi sekte muncul. Suyi meliriknya dan berkata, apakah ada tugas yang berhubungan dengan menjelajahi alam rahasia di daerah terlarang? Memiliki. Ji Chuan menunjuk ke cermin lain, wakil aula Master Xiao, lihat, tidak banyak tugas untuk menjelajahi alam rahasia daerah terlarang. Hanya ada 7 jenis tugas. Karena terlalu berbahaya, hanya sedikit orang yang mau pergi. Suyi saling melirik. Tiba-tiba, matanya berhenti pada salah satu tugas, bekerja sama dengan orang-orang kuat dari klan Feng kuno untuk menjelajahi Gua Iblis. Ji Chuan buru-buru membujuknya wakil aula Master Xiao, jangan pilih tugas ini. Setengah tahun yang lalu, leluhur setan Lohu, dari klan Feng kuno terperangkap di Gua Setan Listrik dan menderita kerugian besar. Dan tugas ini terkait dengan keberadaan, leluhur setan Rahu. Di masa lalu, klan Feng dari klan kuno telah mengirim orang ke Gua Iblis berkali-kali, tetapi kebanyakan dari mereka mati di dalamnya. Bahkan mereka yang kembali hidup-hidup tidak menemukan apapun. Setelah jeda, Ji Chuan melanjutkan dikatakan bahwa untuk menemukan keberadaan leluhur iblis Rahu, klan Feng keluarga kuno telah merusak banyak dewa iblis yang lebih tua, termasuk salah satu dewa atas. Suyi bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana masalah klan Feng keluarga kuno menjadi misi sekte pengadilan ilahi Qingwu kita. Ji Chuan berkata, ini sangat sederhana. Klan Feng klan kuno mereka meminta klan kami untuk membantu mereka menemukan keberadaan leluhur iblis Lohu dengan mengeluarkan misi. Faktanya, klan Feng dari klan kuno tidak hanya menemukan sekte kami, tetapi hampir semua raksasa teratas di dunia Nanhuo Shenzhou ditemukan oleh klan Feng dari klan kuno. Dengan mengatakan itu, Ji Chuan menghela nafas, jika bukan karena dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, bagaimana klan Feng kuno bisa melakukan ini? Suyi tidak bisa tidak jatuh ke dalam kontemplasi. Ketika dia pertama kali pergi ke kamar dagang kilin di kota kuno musim semi dan musim gugur, di pameran perdagangan kecil itu, dia pernah bertemu Feng Wuji sekali. Pada saat itu, Feng Wuji sedang menuju peta rahasia yang terkait dengan Gua Setan Petir Mati, dan tujuannya secara alami untuk menemukan keberadaan kakeknya, leluhur setan Rahu. Pada saat itulah Suyi, yang bertindak atas nama Xiao Jian, memberi Feng Wuji peta rahasia yang berhubungan dengan Gua Iblis. Tapi dia tidak menyangka bahwa sampai sekarang, klan Feng kuno belum dapat menemukan leluhur iblis Lohu. Melihat Suyi terdiam, Ji Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, haruskah wakil kepala aula Xiao tertarik dengan tugas ini? Bagus. Suyi mengangguk dan berkata, saya mengambil tugas ini. Ji Chuan menarik napas, Xiao Fisdian, tolong jangan memikirkannya lagi, ini adalah tugas hidup dan mati. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Suyi menyela sambil tersenyum itu dia. Ketika dia berjalan keluar dari aula Tianbao, Suyi memiliki surat tambahan di tangannya. Dengan surat ini, Anda dapat pergi ke klan Feng dari klan kuno, dan kemudian Anda dapat pergi ke Gua Iblis Sudian sesuai dengan susunan klan Feng dari klan kuno. Selain itu, jika tugas selesai, Anda tidak hanya bisa mendapatkan hadiah dari pengadilan ilahi Qingwu, Anda juga bisa mendapatkan hadiah kaya dari keluarga kuno Fengshi. 3000 kristal abadi penuh. Tentu saja, Suyi tidak tertarik dengan ini, dan itu bukan untuk membantu Feng Wuji menyelamatkan Lohu Yaozu. Bahkan, jika waktunya tepat, dia tidak keberatan membiarkan leluhur iblis Luohu mati sepenuhnya di Gua Iblis. Bagaimanapun, Rahu Demon Ancestor adalah salah satu musuh besarnya di kehidupan sebelumnya.
Faktanya, alasan mengapa Sui menerima misi sekte tidak lebih dari dalih untuk membuat tindakannya tampak dapat dibenarkan dan tidak menimbulkan kecurigaan. Dan tujuan sebenarnya adalah untuk menembus batas. Saat ini, dia sepenuhnya siap untuk menerobos dunia, dan dia hanya kekurangan kesempatan untuk membuktikan Dao dan menciptakan alam pamungkas dan menjadi dewa median. Dan di sarang iblis, ada peluang bagi Sui untuk menerobos dunia. Wakil Aula Tuan Xiao, kamu harus berhati-hati. Sebelum pergi, Ji Chuan tampak sangat khawatir dan mengingatkannya berkali-kali. Sui tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu melayang pergi. Pada hari yang sama, Sui dan Tai Wenjing, yang sudah bertanggung jawab atas Aula Tur Malam, menjelaskan dan meninggalkan sekte. Itulah yang dilakukan kenalan. Jika tetua ketiga kuzen yang menjadi penguasa istana, aku khawatir dia tidak akan membiarkan Sui keluar sendirian seperti ini. Tidak lama setelah Sui berangkat dan pergi, berita itu sampai ke kepala sekolah Liang Lingsu. Kuil Hao Tian. Xiao Jian ini baru berada di sana selama setengah bulan, dan dia mau pergi keluar. Liang Lingsu mendengus dingin. Di aula, ada tetua lainnya, semuanya dari Kam Liang Lingsu. Xiao Jian ini akan pergi ke gua iblis, dia hanya tidak sabar. Mungkin, niatnya yang sebenarnya bukanlah untuk menyelesaikan misi sekte ini, tetapi menggunakan ini sebagai alasan untuk memiliki rencana lain. Orang membicarakannya. Kepala sekolah Liang Lingsu berkata langsung, saya yakin bahwa kematian leluhur Yuan Shan dan tetua ketiga pasti terkait dengan Xiao Jian ini. Dan sekarang, tidakkah menurutmu ini adalah kesempatan bagus untuk mengekspos wajah asli Xiao Jian? Semua orang tercengang, menyadari bahwa kepala sekolah tidak bisa menahan diri, dan hendak menyerang Xiao Jian. Sebelum semua orang bisa berbicara, Liang Lingsu berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, siapa yang mau berdiri dan melakukan ini untukku? Semua orang saling memandang. Untuk beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Wajah Liang Lingsu tiba-tiba berubah muram. Sebagai kepala sekolah, dia memberi perintah secara langsung, tetapi tidak ada yang mau berdiri. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak marah? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.